perang Padri di Sumatera Barat, ternyata yang dinamakan kaum adat itu termasuk pengikut Thoriko Satoriyah. Sekali lagi, pengikut Thoriko Satoriyah. Jadi, tapi oleh penjajah, oleh sejarah kita, yang dibilang kaum adat ternyata dikesankan hanya penyambung ayam lawan perang Padri, orang Kuritang gitu loh. Orang ala Wahabi lah kalau begitu, sebelum Imam Bonjol tersadarkan kan gitu, akhirnya bersatu. Disclaimer. Salam akal sehat. Rizky Maisha Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya, Rizky Maisha Putra. Salam persahabatan dan salam akal sehat kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Sahabatku semua, di video kali ini saya ingin mereaksikan sebuah video tentang pernyataan Gus Irfan, salah seorang pembela dukun, Wesi, yang mencoba mengkait-kaitkan perdukunan dengan perang Padri yang terjadi di Minangkabau. Kami teringat peristiwa perang Padri di Sumatera Barat. Ternyata yang dinamakan kaum adat itu termasuk pengikut Thoriko Satoriyah. Sekali lagi, pengikut Thoriko Satoriyah. Jadi, tapi oleh penjajah, oleh sejarah kita, yang dibilang kaum adat ternyata dikesankan hanya penyambung ayam lawan perang Padri, orang Kuritang gitu loh. Sebelum saya membantah pernyataan dari Gus Irfan ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya khusus kepada Gus Irfan. Saya asli Minangkabau, dan saya masih ada keturunan dari kaum Padri. Dan satu lagi, saya juga berhak membantah pernyataan dari Gus Irfan ini karena saya adalah salah seorang guru sejarah. Saya angkatan sejarah tahun 2006 di Universitas Negeri Padang. Di sini, jika dikatakan penganut tarekat Satariyah itu bagian dari kaum adat, maka itu salah. Penganut tarekat Satariyah, mereka bukan bagian dari kaum adat. Jadi sahabatku semua, ketika kaum Padri atau yang disebut oleh Gus Irfan ini sebagai kaum Puritan, yaitu kaum Padri ini membawakan pemahaman kepada masyarakat Minangkabau, yaitu sebuah misi untuk memurnikan ajaran Islam, untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mana sebelumnya masyarakat Minangkabau ini yang juga sudah menganut agama Islam, namun masih bercampur aduk dengan kebudayaan-kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu contoh yaitu adat adu ayam. Ini adalah salah satu contoh kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka untuk itu, penganut tarekat Satariyah, mereka hanya menasihati. Mereka tidak sepakat dengan cara dakwahnya kaum Padri. Bukan berarti kaum Padri ini melawan, berperang dengan kaum penganut Satariyah, bukan. Jadi teman-teman, dengan misinya kaum Padri ini, maka mendapat perlawanan dari kaum adat, sehingga terjadilah perang saudara. Orang ala Wahabi lah kalau begitu, sebelum Imam Bonjol tersadarkan kan gitu, akhirnya bersatu. Saya tidak heran jika Gus Irfan ini menisbatkan Tuanku Imam Bonjol sebagai orang Wahabi, karena misi yang dibawakan oleh Tuanku Imam Bonjol dan kaum Padri adalah memurnikan ajaran Islam dari praktek-praktek perdukunan dan praktek-praktek kebudayaan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, tuduhan Wahabi ini sering sekali diucapkan, dilontarkan oleh orang-orang yang masih menganut praktek-praktek perdukunan
Seperti Gus Irfan ini yang katanya masih di kalangan santri namun membela asosiasi perdukunan, teman-teman. Maka kita-kita ini disebut oleh mereka sebagai orang Wahabi. Maka jangan heran ketika pasca perang Diponegoro, yaitu salah satu panglima andalannya yaitu Raden Sentot Alibasa Prawirodirjo sempat berperang dengan kaum Padri. Karena apa? Ternyata yang dibilang kaum adat itu ternyata pengikut Satorio, aliran seperti yang diikuti oleh pengikut Pangeran Diponegoro. Pernyataan dari Gus Irfan ini harus diluruskan. Salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro, yaitu Sentot Alibasa, yang kata Gus Irfan ini berperang mendatangi Minangkabau melawan kaum Padri karena perbedaan pemahaman tentang agama. Yang katanya kaum Padri ini memerangi kaum atau penganut Satariyah, tarekat Satariyah. Ini sejarahnya adalah ketika waktu yang bersamaan antara perang saudara antara kaum Padri melawan kaum adat, dan perang ini dimenangkan oleh kaum Padri, maka kaum adat meminta bantuan kepada Belanda untuk menyalahkan kaum Padri. Sehingga kaum Padri ini sempat kalah dan Belanda meminta jatahnya, hadiahnya kepada kaum adat. Diberilah sebidang tanah. Namun Belanda ini memiliki misi yang sangat licik sekali, ingin menguasai seluruh wilayah Minangkabau. Singkat cerita, kaum adat menyadari itu dan kembali mendekati kaum Padri untuk bersatu. Dan terjadilah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Buki Marapalam, yang mana dari Perjanjian Buki Marapalam tersebut terciptalah sebuah filosofi atau falsafah yang menyatukan antara kaum adat dengan kaum Padri, yang dikenal oleh masyarakat Minang adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Adat memakai, Sarak mengatur, yang mana artinya adat kebiasaan berdasarkan syariat Islam, dan syariat Islam harus berdasarkan Kitabullah, yaitu Al-Quran. Nah, ketika bersatunya kaum Padri dengan kaum adat melawan Belanda pada saat itu, di waktu yang bersamaan terjadi perang Diponegoro di Pulau Jawa, sehingga membuat Belanda kewalahan, dan Belanda memutar otaknya, kelicikan mereka untuk memecah belah, yaitu dikenal dengan politik divide et impera, politik memecah belah. Belanda sangat kewalahan melawan kaum Padri di Minangkabau, dan di saat waktu yang bersamaan juga kewalahan melawan perlawanan Panglima Perang Sentot Alibasa, yaitu Panglima Perangnya Pangeran Diponegoro. Sehingga Belanda melakukan pendekatan kepada Sentot Alibasa. Ketika Belanda menjanjikan berbagai macam hadiah kepada Sentot Alibasa, perdamaian, pangkat, jabatan, dan segala macam halnya, ini bisa nanti dibuktikan sejarahnya. Maka Belanda mengirimkan Sentot Alibasa, ini politik pecah belahnya, ke Minangkabau untuk melawan Tuanku Imam Bonjol, untuk memadamkan api perlawanan kaum Padri. Namun ketika Sentot Alibasa dan pasukannya mendatangi sampai di Minangkabau, mereka terheran-heran. Ketika ingin berperang melawan kaum Padri, mereka terheran-heran. Mereka mendengarkan suara azan yang sangat keras, lebih keras dari suara azan yang pernah mereka dengarkan di kancah perperangan. Mereka melihat kaum Padri ini menggunakan atribut-atribut Islam, menggunakan jubah, sorban, serba putih, sama dengan pakaian mereka. Sehingga Ki Sentot ini, atau Sentot Alibasa ini, sadar bahwa dia sedang diadu oleh Belanda. Hingga akhirnya Sentot Alibasa bertemu dengan Tuanku Imam Bonjol, pemimpin perang Padri,
di Minangkabau. Dan Seton Alibasa akhirnya bersatu dengan Tuanku Imam Poncol melawan Belanda. Itu sejarahnya. Jadi kita melihat antara adat dan dukun itu kok ada semacam korelasi gitu loh. Akhirnya di Sumatera Barat terjadi win-win solution, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Nah gitu. Kalaupun dukun, kita waktu di acara naskah kata kita kan bilang dukun yang sesuai tradisi sejarah dan tidak melanggar syariat. Jadi memaknai hadis Nabi man ata kahinan au arrofan, kahinan sendiri masih debatable. Apakah bisa diartikan dukun dalam artian yang syirik pada Allah? Itu masih diperdebatkan. Oh, ternyata Gus Irfan ini teman-teman mencoba menggunakan falsafah kami Minangkabau, adat Basandi Sarak, sarak Basandi Kitabullah untuk melegalkan perdukunan. Itu tidak bisa. Adat Basandi Sarak, sarak Basandi Kitabullah itu bukan tujuannya mendamaikan antara kaum adat dengan kaum padri, bukan. Tapi menyatukan masyarakat Minang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Bukan menyatukan pemahaman kaum adat dengan kaum agama, kaum padri, bukan. Nah sekarang apa kolerasinya? Sejarah kami Minangkabau dikaitkan dengan perdukunan yang Anda bela sekarang ini. Apa kolerasinya falsafah kami Minangkabau, adat Basandi Sarak, sarak Basandi Kitabullah dengan perdukunan yang Anda bela? Jika Anda membawakan hadis man ata arafan au kahinan au sahiran, kahin itu tidak cocok dikatakan kepada perdukunan, maka di sini saya jelaskan. Pada zaman dulu sebelum Indonesia ini ada, yang mana Indonesia ini masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang kita sebut dengan Nusantara, nama dukun itu dikenal sebagai ahli pengobatan tradisional. Mirip dengan bahasa atau istilah yang ada di Arab sana, dikenal dengan istilah tabib. Memang ada kemiripannya, mengobati seseorang pasiennya dengan metode ilmiah. Tabib dan dukun pada zaman dulu, mereka mengobati pasien dengan metode ilmiah, dengan herbal, dengan daun-daunan, dengan akar-akaran, ataupun dengan herbal-herbal lainnya. Tidak ada unsur klinik di dalamnya, tidak ada unsur mistik di dalamnya. Nah, namun masalahnya sekarang ada oknum-oknum yang seolah-olah mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, menguasai ilmu gaib, kemampuan-kemampuan gaib, bisa meramal, melihat masa depan, melihat jin. Mereka juga menisbatkan nama mereka menjadi seorang dukun. Maka nama dari dukun itu sendiri tidak cocok lagi disamakan kepada tabib, tapi lebih cocok kepada arafat au kahinan, tukang ramal ataupun dukun. Sahir, tukang sihir yang seolah-olah mengetahui perkara gaib, yang mana praktek di dalam perdukunannya menggunakan teknik-teknik, metode-metode sihir, tidak ilmiah lagi. Jadi seperti itu. Jangan dicoba dialihkan makna dukun yang zaman sekarang ini, yang penuh dengan praktek-praktek klinik, mistik, dinisbatkan kepada istilah dukun pada zaman dulu. Itu tentu saja tidak bisa disamakan, Gus Irfan, seperti itu. Apalagi dengan menggunakan falsafah kami Minangkabau untuk melegalkan perdukunan yang ada di zaman sekarang. Saya Reski Mas Saputra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Allah Allahu Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Allahu alladhi اشتراه ما له في الآن
di sini.